semua, kembali lagi bersama saya di sini Lustin Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah apresiasi puisi, yaitu mengenai tentang analisis struktural dan semiotika. Jadi kita mulai ke yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Analisis struktural dan semiotik ini merupakan dua pendekatan penting dalam sebuah kajian sastra dan linguistik yang berkembang pada abad ke-20, di mana kedua metode ini menawarkan cara-cara pandangan baru dalam memahami dan mengimplementasikan teks serta fenomena-fenomena budaya yang terjadi pada sebuah karya sastra. Nah, apa sih analisis struktural itu? Jadi, puisi atau sebuah karya sastra merupakan sebuah struktur. Nah, di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan sebuah susunan unsur yang bersistem, di mana antara unsur-unsurnya dapat terjadi hubungan-hubungan timbal balik serta menentukan. Jadi, dalam pengertian struktur ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu yang pertama ide kesatuan, yang kedua ada ide transformasi, yang ketiga ada ide pengaturan diri sendiri atau yang sering disebut dengan self-regulation. Lalu, semiotika. Semiotika itu adalah berasal dari bahasa Yunani. Semion yang berarti tanda dan semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna-makna pada suatu tanda. Jadi, semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri, seperti contohnya asap maka tandanya ada di balik yang merujuk api. Jadi setiap ada asap pasti ada api. Kelebihan dan kekurangan analisis struktural. Kelebihannya yaitu membantu dalam memahami makna teks secara mendalam melalui analisis antara hubungan dan antar elemen di dalam teks. Lalu ada juga berfokus pada unsur-unsur intrinsik teks tanpa melibatkan implementasi subjek, dan berguna untuk menemukan pola, sistem, dan juga konvensi yang ada di dalam teks, dan juga dapat diterapkan dalam berbagai jenis teks seperti sastra, film, dan musik. Lalu, ada juga kekurangannya, yaitu tidak memperhatikan konteks sosial, historis, budaya yang dapat mempengaruhi teks. Lalu, terlalu fokus pada struktur yang dapat mengabaikan makna-makna yang luas, serta tidak terlalu mampu menjelaskan arti dan fungsi teks secara tuntas. Lalu, ada pula hasil analisis dapat berbeda-beda, tergantung pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan dari semiotika, yaitu yang pertama kelebihannya memperhatikan konteks sosial, budaya, historis, dan yang mempengaruhi makna-makna teks, dan juga dapat mengungkapkan makna tersembunyi, simbolik, konotatif dalam teks, bersifat interdisipliner karena dapat diterapkan kepada berbagai bidang seperti komunikasi, budaya, sastra, membantu memahami bagaimana tanda-tanda dan simbol digunakan untuk menyampaikan sebuah makna. Lalu, apa sih kekurangannya? Yaitu lebih subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti. Yang kedua, ada hasil analisis semiotik dapat bervariasi tergantung pada latar-latar dan perspektif sang peneliti, dan juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep semiotika, serta dia juga dapat mengabaikan aspek struktur dan elemen intrinsik dari sebuah teks tersebut. Contoh-contoh karya puisi, sebagai contoh ada puisi yang berjudul Hujan Lolos di Sela Jari, yaitu karya dari Yudhistira, di mana dia menggunakan analisis struktural yaitu tema, bentuk, bahasa, dan ritme, dan menggunakan analisis semiotik menggunakan tanda, makna denotatif dan konotatif, intertekstual, dan konteks budaya. Lalu, sebagai kesimpulan, jadi analisis struktural dan semiotik merupakan dua pendekatan penting dalam kajian sastra, di mana struktural berfokus hubungan antara elemen, sedangkan semiotik berfokus pada makna. Dalam konteks puisi, pendekatan struktural membantu mengungkapkan susunan dan relasi antara unsur-unsur, Sementara semiotik sendiri membantu penafsiran yang lebih luas terkait simbol, makna, dan tanda-tanda yang ada pada karya puisi tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada analisis struktural dan semiotik ini. Terima kasih.